Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Nesatul Munawaroh dengan NIM 7211419031. Di video kali ini saya akan menjelaskan bab 5 Sistem Informasi Manajemen terkait sumber daya komputasi dan komunikasi. Materinya nanti akan dibedakan antara komputasi dan komunikasi. Yang pertama terkait komputasi yaitu peranti keras. Di peranti keras ini nanti terdiri dari beberapa komponen. Yang pertama yaitu prosesor atau yang sering disebut unit pemrosesan pusat atau Central Processing Unit. Di sini di mana tempat untuk pemrosesan data. Yang kedua yaitu memori atau yang sering disebut juga ruang penyimpanan atau Random Access Memory atau RAM. Memori di dalam komputer sangatlah cepat dibandingkan mengakses data di sebuah alat penyimpanan seperti sebuah disk. Selanjutnya yaitu ruang penyimpanan tetap atau fixed storage yang terpasang secara permanen di dalam komputer. Materi selanjutnya masih terkait komponen peranti keras, yaitu yang selanjutnya yaitu alat input data. Jadi alat input data diterima manusia mengacu pada input yang diisi oleh seorang yang mengetik pada keyboard ataupun menekan mouse, menyentuh monitor dan lain-lain. Selanjutnya alat output. Alat output di sini itu seperti layar komputer atau monitor dan juga printer. Selanjutnya yaitu multimedia. Evolusi alat input dan output adalah menuju ke arah multimedia di mana pengguna lebih dari satu media pada saat yang bersamaan. Materi selanjutnya terkait alat-alat komputasi pribadi. Ada beberapa alat komputasi pribadi. Yang pertama yaitu telepon seluler dengan pesan dan video interaktif. Perusahaan-perusahaan pembuat telepon seluler populer telah membuat telepon yang menampilkan pesan tulisan dan gambar-gambar berukuran kecil di layar tampilannya. Beberapa telepon seluler dapat menyimpan video-video pendek. Keypad telepon menjadi inputnya. Selanjutnya, alat komputasi pribadi selanjutnya yaitu telepon seluler cerdas. Telepon seluler dianggap sebagai telepon cerdas ketika ia menjalankan pekerjaan-pekerjaan yang biasanya dihubungkan dengan komputer mikro. Masih termasuk alat komputasi pribadi, selanjutnya itu jaringan rumah. Banyak rumah tangga yang memiliki lebih dari satu komputer mikro, memiliki gerbang berkecepatan tinggi ke internet melalui modem kabel atau DSL. Masalahnya adalah bagaimana membagi satu koneksi di antara beberapa komputer. Selanjutnya yaitu keamanan komputasi rumah. 3 aspek keamanan memiliki arti yang penting bagi komputer mikro yang Anda pergunakan di rumah dan di tempat kerja. Update sistem operasi, virus, dan spyware. Sumber daya komputasi selanjutnya yaitu peranti lunak. Peranti lunak sistem adalah atau yang disebut peranti lunak sistem operasi menjalankan tugas-tugas mendasar yang dibutuhkan oleh seluruh pengguna dari satu komputer tertentu. Kemudian ada peranti lunak aplikasi. Peranti lunak ini biasanya memperkenakan pengguna melakukan penyesuaian kecil guna menyesuaikan terhadap kebutuhan khusus yang mungkin mereka miliki. Keuntungan dari peranti lunak aplikasi yang pertama yaitu peranti lunak siap pakai telah langsung tersedia. Kemudian yang kedua, peranti lunak siap pakai lebih murah daripada peranti lunak khusus. Materi selanjutnya yaitu peranan peranti lunak yang mudah digunakan pengguna. Ada karakteristik aplikasi yang ramah. Yang pertama, dialog yang dipandu untuk mengarahkan pengguna. Yang kedua, menu daftar perintah dengan langkah yang ditampilkan ke bawah dan icon dan banyak cara untuk menyelesaikan tugas. Yang ketiga, pola dan formulir isian. Yang keempat, bantuan yang sensitif pada konten. Yang kelima, antarmuka berbentuk grafis dengan menggunakan simbol-simbol terstandarisasi. Pengguna hendaknya tidak diharapkan untuk mempelajari icon-icon baru ketika setiap aplikasi ditulis. Selanjutnya kita masuk ke komunikasi. Komponen yang pertama yaitu koneksi publik. Seorang yang menggunakan sistem telepon tetap dapat memahami komunikasi. Protokol-protokol untuk sistem telepon publik dirancang untuk memenuhi kriteria minimum transmisi suara, transmisi analog bermutu rendah, dan kualitas yang dibutuhkan untuk komunikasi data secara signifikan
lebih rendah daripada yang dibutuhkan untuk transmisi data komputer. Selanjutnya yaitu saluran pribadi. Saluran pribadi adalah suatu sirkuit yang selalu terbuka untuk lalu lintas komunikasi. Saluran pribadi yang ditunjukkan untuk Anda disediakan oleh penyedia layanan yang umum, yaitu perusahaan telepon. Komponen yang selanjutnya yaitu jaringan pribadi maya. Untuk mengimplementasikannya, organisasi perlu mengadakan kontrak dengan penyedia layanan internet yang menggunakan peranti lunak atau tunneling. Selanjutnya yaitu komunikasi jaringan. Peranti lunak tunneling hanya menciptakan seperangkat lokasi-lokasi perantara telepon yang akan menyelenggarakan transfer komunikasi data tertentu. Privasi tetap dijaga karena tunnel tersebut tidak dibuat kecuali jika komputer pengirim dan penerima saling mengonfirmasikan kebenaran masing-masing. Selanjutnya yaitu protokol untuk komunikasi komputer. IMB menyadari keterbatasan komunikasi sebagai suatu masalah, khususnya karena perusahaan tersebut ingin menjual beberapa komputer ke perusahaan lain. Sebagai tanggapan atas keterbatasan komunikasi ini, perusahaan-perusahaan lain mulai mengembangkan protokol-protokol komunikasi. Selanjutnya yaitu paket. Paket data adalah suatu bagian dari data total yang akan dikomunikasikan, digabungkan dengan alat komputer yang dituju, komputer pengirim, dan informasi kendali lainnya. Yang terakhir yaitu alamat jaringan internet. Untuk menjalankan paket-paket melalui jaringan, setiap komputer yang menangani paket data harus memiliki suatu alamat yang unik. Ketika menjalankan paket-paket di internet, maka akan dipergunakan alamat IP. Materi selanjutnya terkait jenis-jenis jaringan. Yang pertama yaitu jaringan area lokal, di mana komputer di sini menggunakan satu media yang sama atau satu jaringan yang sama. Yang kedua, jaringan area metropolitan dan jaringan area luas, di mana jaringan ini lebih luas daripada jaringan area lokal, kurang lebihnya 30 mil. Yang ketiga, jaringan area luas atau wide area network, di mana jaringan ini lebih luas lagi daripada dua jaringan yang telah saya sampaikan tadi. Yang ketiga adalah internet. Internet telah memberikan banyak dampak yang jauh lebih besar pada komunikasi berbasis komputer pada perkembangannya. Nah, internet ini memunculkan aplikasi-aplikasi khusus, salah satu di antaranya yaitu intranet dan ekstranet. Nah, kemudian yang kelima yaitu intranet. Intranet tadi sebuah aplikasi khusus dari internet, di mana intranet ini hanya dapat digunakan di dalam area perusahaan tertentu, jadi terdapat batasannya. Yang selanjutnya, yang terakhir adalah ekstranet, di mana lawan dari intranet. Ekstranet ini dapat digunakan. Jadi ekstranet ini lawan dari intranet, di mana dia dapat menjangkau di luar perusahaan atau tidak ada batas tertentu. Materi yang terakhir yaitu konvergensi komputasi dan komunikasi. Alat-alat komputasi dan alat-alat komunikasi kini saling menyertakan fitur-fitur yang dimiliki di antara keduanya. Kemungkinan yang ada dibatasi oleh usia baterai, kecepatan komunikasi dan keamanan, ukuran tampilan dan keyboard, serta imajinasi pengguna. Semua komputasi akan dikerjakan oleh prosesor komputer yang terdapat di dalam telepon. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.